Ada satu berita mengenaskan mengenai Liverpool. Liverpool rest in peace karena Zubimendi sudah menolak kepergiannya ke Liverpool karena dia lebih bersedia untuk menetap di Real Sociedad. Ini mungkin sangat mirip dengan penolakan Romeo Lavia dan Moises Caicedo musim lalu. Tapi ini adalah pemain berkualitas Zubimendi dan kita ketahui Liverpool membutuhkan satu pemain nomor 6 setelah kepergiannya Fabinho, Jordan Henderson, dan Thiago Alcantara. Sebetulnya Thiago Alcantara ini sangat cocok, tapi sayangnya dia lebih memutuskan untuk pensiun dini. Dan ada sama halnya dengan Fabinho, bukan dari segi keputusannya, tapi dari penurunannya. Karena Fabinho itu setelah gue bikin riset tentang Fabinho ini, yang gue temukan adalah Fabinho itu masih berusia 30 tahun. Dan dia sudah mengalami penurunan di 2 tahun terakhir bersama Liverpool. Dia sudah tidak bisa mengejar pemain-pemain yang lebih muda lagi meskipun usianya masih 28-29 tahun. Ini seharusnya masa-masa prima pemain. Dan juga ada masalah Wataru Endo. Dia salah satu, mungkin satu-satunya pemain yang bisa diandalkan Liverpool untuk menyisir lapangan. Tapi di zamannya Arne Slot, Liverpool itu membutuhkan pemain yang lebih bisa membawa bola, menggiring, mengoper bola, menahan pressing lawan. Sayangnya Wataru Endo bukan pemain itu. Itulah kenapa Liverpool sangat-sangat menginginkan Martin Zubimendi. Tapi kenyataan yang pahit, Zubimendi menolak Liverpool dan lebih memilih menetap di Real Sociedad. Sebetulnya di atas kertas, gue merasa keputusannya ini adalah keputusan yang sombong. Karena jelas sekali, Liverpool lebih bagus, lebih besar daripada Real Sociedad. Dan sudah dipastikan lagi, Zubimendi kalau dia pindah ke Liverpool, dia dipastikan dikasih waktu bermain. Banyakan orang enggan pindah ke klub besar itu karena tidak bisa mendapatkan waktu bermain. Tapi ini kasus yang berbeda. Zubimendi pasti diberikan waktu bermain. Gaya permainannya sangat cocok. Entah kenapa dia lebih memilih menetap. Mungkin dari hatinya untuk menunjukkan kesetiaannya. Tapi sudah jelas sekali Liverpool itu adalah tanjakan berikutnya bagi pemain ini. Itulah kenapa gue bilang Zubimendi sombong untuk menolak penawarannya Liverpool. Tapi ya suka-suka orang, dia lebih suka bermain di satu klub daripada klub lainnya, ya itu pilihan masing-masing. Tapi kenapa gue bilang sombong? Ya itu, karena di masa depan belum tentu bakal ada penawaran berikutnya dari klub sebesar Liverpool. Apalagi tidak hanya Liverpool, Zubimendi ini sudah menolak Bayern Munchen, Arsenal, dan Barcelona. Dia sudah menolak beberapa klub besar di Eropa dan lebih menetap di Real Sociedad. Ini bisa saja menjadi keputusan yang akan disesali di hari kedepannya bagi Zubimendi. Karena di suatu saat nanti pastinya dia akan merasa dia harus mendapatkan tawaran yang lebih besar, kesempatan bermain untuk klub lebih besar dengan gaji yang lebih besar. Tapi dengan penolakannya sekarang ini, bisa saja kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Tapi balik lagi, itu adalah keputusan pemainnya sendiri. Mungkin ada nilai positif yang bisa dipetik oleh Liverpool dari penolakan ini. Karena dengan tidak jadinya Zubimendi ke Liverpool,
Sebetulnya yang diperlukan Liverpool bukan satu pemain yang lebih teknikal lagi seperti Zubimendi. Mereka sudah memiliki Ryan Gravenberch yang bisa bermain di double pivot bersama McAllister. Curtis Jones bisa bermain di sana. Szoboszlai dan Harvey Elliott kalau diperlukan bisa mundur ke posisi ini. Liverpool tidak kekurangan pemain teknikal seperti Zubimendi. Yang kekurangannya adalah pemain seperti Moises Caicedo dan juga Fabinho, seorang hard tackler yang bisa menyisir lapangan, yang bisa mencium bahaya, itu yang diperlukan oleh Liverpool. Nah, dari berita-beritanya, Liverpool mengincar Zubimendi karena dia mengisi kriteria pemain nomor 6 di klub. Tapi sebetulnya kriteria Liverpool itu harus diubah lagi. Karena nggak cuma harus bisa technical, tapi dia juga harus bisa matang, mencium bahaya, dan menjaga, melapisi lini pertahanan mereka itu. Tapi yang gue lihat dari Martin Zubimendi, dia itu jauh lebih technical daripada defensif. Menurut gue dia agak sedikit berat ke sebelah. Di Premier League tidak bisa gung ho serang-serang, tapi lupa dengan pintu belakang. Harus ada keseimbangannya. Dan dengan penambahannya Zubimendi mungkin ini akan merusak keseimbangannya lagi. Dan jadi kira-kira begitu update berita Liverpool. Sungguh disayangkan, pastinya secara ideal Liverpool menginginkan Zubimendi menerima penawaran ini. Tapi sekali lagi, mungkin dengan penolakan ini Liverpool bisa mencari target yang lebih sesuai, yang lebih berseimbang antara menyerang dan juga bertahan. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga kasih pendapat kalian tentang penolakan Martin Zubimendi ke Liverpool di komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya.